Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia, tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas, beban kererku yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku. Dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan tadi itu masih ada di sekitar. Aku hanya tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perutku, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletus darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak. Saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalau wewe itu menusuk ke leherku. Udah, tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah nggak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih Bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih.
Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas masak air. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. Nyilinggi siapa bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batulingga kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan jejak agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka gak bisa melihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka gak akan mendengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan.
Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menggamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku, mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib, Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar napas berat. Aku mencolek orang itu. Bang, bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya berhenti. Bawel banget lu, sumpah, makinya. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tapi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik. Betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalong wewe udah gak akan bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan, kalong wewe gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku gemetar lagi membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang jelasnya lagi. Dia gak akan ngelepas lu, tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, harimau. Ternyata ada juga makhluk goib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat, boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya menyelidik. Buat ganti penjaganya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat, kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini sekarang tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai mengap-menggap kehabisan napas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebar.
Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau kalang wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak lagi di atas sini setelah melewati kuburan kuda. Penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul hilang doang, gak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan napas tersengal-sengal. Dia nyengir, yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy, hehe, jawabnya sumringah. Kan gua tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua, kalau lo lihat pocong cuma satu, lari, lu gak bakal mau kan diludahin pocong. Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku. Ya buta lah, hahaha. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang benar mitosnya kalau bisa ngambil tali ikatan pocong kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong, ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lo doa aja minta gituan ke pocong, jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Haha, manusia makin kesini makin aneh, dia menambahkan. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur. Tapi ada kebenaran di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebun ringan, suara benda jatuh. Dengan panik, aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebun itu. Dari tanjakan di depan kita, seenggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepalanya itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidahnya panjang menjulur keluar dan bergerak-gerak menggerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang.
Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetar hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, aku mengibas-ibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seenggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menampakku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Gua bilang, pikiran jangan kosong. Di tempat begini, lu gak boleh melamun. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-ngusap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri di tempat bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi, katanya. Mereka salah apa bang? Tanyaku. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong, lu bisa hilang. Jangan salah boy,
setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin, bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika aku menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat, hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang sudah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba, dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak, mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari
Aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut balik di pohon terdekat. Napasku kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah. Berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri. Lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibuna, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang. Aku harus pulang. Dan aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Saat tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku, melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu siapa bang? Mereka tadi? Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempatmu lagi boy, jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang... Udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun, bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar.